Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Andriana Gofar, MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan kami dari kelompok 9, saya Lutfia Khairunisa dan rekan saya. Saya Horonisa Fadila Sudarman. Dan ada Balkis di sini sebagai juru bahasa isyarat untuk membantu teman-teman tuli lainnya. Izinkan kami untuk memaparkan presentasi materi yang berjudul komponen-komponen pembelajaran. Selanjutnya langsung akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairunisa, dipersilahkan. Boleh PPT-nya dilanjut? Oke. Yang pertama ada pengantar. Sebentar. Tujuan penyusunan yaitu menjelaskan konsep dan pentingnya komponen-komponen pembelajaran dalam proses pendidikan, mendeskripsikan keterkaitan antara kurikulum, kegiatan mengajar, dan proses pembelajaran, menjelaskan bagaimana setiap komponen, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi saling berperan dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu, manfaat penyusunan memberikan pemahaman utuh tentang struktur dan hubungan antar komponen pembelajaran, membantu pendidik merancang kegiatan belajar yang sistematis, menarik, dan efektif, menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Konten bab yaitu ada pendahuluan, proses dan kegiatan pembelajaran, hubungan antara komponen dan pembelajaran, tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi, media pembelajaran, lalu penilaian dan evaluasi. Boleh dilanjut? Lalu tujuan dan manfaat pembahasan, yaitu tujuan pembahasan bab menjelaskan peran penting setiap komponen pembelajaran, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi dalam proses pendidikan. Memahami hubungan antara kurikulum, proses mengajar, dan pembelajaran sebagai satu sistem yang saling terkait. Lalu, mengurangi bagaimana guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Menjelaskan prinsip dan kriteria dalam pemilihan strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya evaluasi dan penilaian dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Lalu tujuan pembahasan bab memberikan pemahaman menyeluruh bagi calon pendidik tentang bagaimana komponen pembelajaran bekerja secara terpadu, membantu guru atau mahasiswa pendidikan dalam merancang pembelajaran yang terarah, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Meningkatkan kemampuan untuk memilih metode, media, dan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mendorong guru agar lebih reflektif, dan mampu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses dan hasil belajar siswa. Menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil belajar siswa. Boleh lanjut? Nah, lanjut kita ke komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, teman-teman, jadi di bab ini kita akan bahas tentang komponen-komponen pembelajaran. Sebelum masuk ke situ, kita perlu ngerti dulu hal yang paling dasar yaitu pendidikan dan kurikulum. Jadi gini, pendidikan itu kan
hal yang penting banget buat masa depan bangsa. Makanya pemerintahan harus berusaha ningkatin kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu caranya ya lewat pembaruan kurikulum dan sistem sekolah biar lebih relevan sama berkembangnya zaman. Oh, apa itu kurikulum? Secara sederhana, kurikulum itu bisa kita anggap sebagai rencana pembelajaran. Di dalamnya ada tuntunan belajar, isi materi, dan juga cara penyampaian materi ke peserta didik. Kurikulum ini kayak peta jalan buat proses belajar di sekolah. Tapi yang perlu kita ingat, kurikulum itu enggak statis alias terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, siswa, dan arah pembangunan negara. Misalnya, kurikulum lebih fokus ke pengetahuan, tapi sekarang udah mulai menekankan juga keterampilan dan karakter. Nah, fungsi dan isi kurikulum, istilah kurikulum biasanya merujuk ke kumpulan mata pembelajaran atau program yang dirancang buat bantu siswa mencapai tujuan tertentu, entah itu tujuan akademik atau karir. Ada kurikulum yang cuma ngatur tujuan-tujuan umum, tapi ada juga yang detail banget, mulai dari rencana harian, metode pengajaran, pertanyaan diskusi, sampai aktivitas siswa. Nah, kalau kita mau menyusun kurikulum, dua hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, apa isi materi pembelajaran, dan yang kedua, gimana cara penyampaiannya. Jadi, proses pengembangan kurikulum itu dimulai dari merumuskan tujuan pembelajaran dulu, baru setelah itu memilih materi dan metode pengajaran yang sesuai. Nah, pengertian kurikulum menurut ahli dan undang-undang. Menurut Muslih 1994, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Tujuannya supaya pendidikan nasional bisa tercapai dengan baik. Kemendikbud 2003. Kurikulum dan proses pengajaran. Nah, pengembangan kurikulum itu bukan cuma soal apa yang diajarin, tapi juga gimana caranya, tapi juga gimana cara ngajarinnya. Jadi, di situ ada proses perencanaan, pemilihan metode, pendekatan pedagogis, sampai strategi guru waktu menyampaikan materi di kelas. Lalu, ke pembelajaran dan mengajar. Selain kurikulum, pembelajaran juga jadi komponen penting dalam pendidikan. Pembelajaran itu proses di mana siswa dapat pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru dari pengalaman belajar mereka. Menurut Jaska 1985, pembelajaran itu kayak perangkat aturan atau konsep yang bantu siswa mengklarifikasikan sesuatu, misalnya objek atau peristiwa tertentu. Nah, pembelajaran ini gak bisa dipisahkan dari kegiatan mengajar. Lalu, antara mengajar dan belajar saling terkait. Guru memiliki peran penting untuk menciptakan suasana belajar yang aktif. Nah, kadang guru bisa aja udah ngomong di depan kelas ceramah panjang lebar, tapi kalau siswa nggak belajar apa-apa, yaitu belum bisa disebut mengajar. Dalam arti sebenarnya, mengajar yang baik itu harus bisa menggerakkan siswa supaya aktif belajar dan mencapai tujuan pendidikan. Guru juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan konduktif, biar siswa bisa memahami materi dan mengembangkan diri. Lalu, kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran adalah 3 komponen utama yang saling mendukung satu sama lain. Nah, mengajar itu sebagian dari proses yang disebut instruksi, sedangkan kegiatan yang dirancang biar proses belajar bisa terjadi. Bisa aja seseorang belajar tanpa guru, misalnya lewat pengalaman pribadi atau belajar mandiri, tapi bisa mengajar tetap perlu ada instruksi yang dirancang dengan baik. Boleh dilanjut? Lalu kita masuk ke 9.2, proses dan kegiatan pembelajaran. Nah, di bagian ini kita
proses pembelajaran, yaitu bagaimana kegiatan belajar itu berlangsung di kelas dan apa aja hal yang bikin pembelajaran bisa berjalan efektif. Nah, kegiatan pembelajaran merupakan tahapan di mana murid mendapatkan pengalaman pendidikan yang berharga. Lalu mengajar memiliki fungsi sebagai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan menilai hasil pembelajaran. Interaksi antara pengajar dengan murid menjadi inti dari proses pendidikan. Perancangan kegiatan pembelajaran perlu dilakukan secara teratur, sasaran, materi, teknik, alat bantu, dan penilaian. Keefektifan pembelajaran dipengaruhi oleh metode, alat bantu, fasilitas, dan kurikulum. Pertama, peran proses pembelajaran dalam keberhasilan belajar. Jadi, yang pertama kita harus memahami proses pembelajaran. Itu sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan di sini maksudnya sejauh mana siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, penting banget dicatat, pembelajaran itu bukan cuma sekadar guru ngomong di depan dan murid dengerin, tapi merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis supaya siswa dapat pengalaman belajar yang bermakna menurut Rusman dan Widodo 2015. Rusman dan Widodo juga bilang bahwa keberhasilan pembelajaran itu mempengaruhi oleh hal seperti metode pembelajaran dipakai, media pembelajaran yang digunakan, sarana dan prasarana, dan tentu saja kurikulum yang jadi pedomannya. Lalu, peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, lanjut di sini guru juga punya peran yang super penting. Guru itu nggak cuma menyampaikan materi, tapi juga bisa dibilang sutradara pembelajaran. Kenapa disebut sutradara? Karena guru yang merencanakan jalan pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar, dan melakukan evaluasi hasil belajar. Jadi guru bukan cuma ngajar, tapi juga mengatur seluruh proses biar tujuan pembelajaran tercapai. Guru juga dituntut kreatif, misalnya bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar atau bikin suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif biar siswa ikut aktif. Lalu, proses kegiatan pembelajaran atau komunikasi dua arah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kegiatan pembelajaran itu sebenarnya komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Guru datang ke kelas dengan pengetahuan, pengalaman, dan desain pembelajaran yang sudah disiapin. Desain ini biasanya berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar, metode yang mau dipakai, dan media yang digunakan. Begitu desain ini dijalankan di kelas, terjadilah proses belajar mengajar, yaitu interaksi antara guru yang mengajar dan siswa yang belajar. Dari PBM ini bakal muncul dua jenis hasil. Yang pertama, hasil langsung seperti pemahaman materi atau keterampilan tertentu. Yang kedua, hasil tidak langsung, dampak pengiring, misalnya rasa percaya diri, kedisiplinan, atau kemampuan kerjasama. Lalu, desain pembelajaran harus direncanakan matang. Supaya pembelajaran bisa efektif, desain pembelajaran harus matang. Nah, waktu bikin desain itu, guru harus mempertimbangkan beberapa hal penting seperti kemampuan awal siswa atau entering behavior, sejauh mana kemampuan siswa sebelum belajar. Lalu tujuan pembelajaran, apa yang mau dicapai, karakteristik materi, apakah mudah, kompleks, atau butuh praktik, metode pembelajaran, misalnya diskusi, ceramah, eksperimen, dan sebagainya. Media dan sumber belajar bisa berupa video, alat peraga, atau bahan bacaan. Lalu, waktu dan fasilitas yang tersedia supaya kegiatan bisa belajar sesuai rencana. Dengan perencanaan yang matang, proses belajar bisa berjalan lebih terarah dan hasilnya bukan cuma nambah pengetahuan, tapi juga membentuk sikap dan keterampilan siswa. Lalu pembelajaran sebagai sesuatu sistem. Terakhir, penting juga buat kita tahu kalau pembelajaran sebenarnya sebuah sistem. Artinya, semua komponen saling berkaitan dan saling mengaruhi, mulai dari guru sebagai perancang, desain pembelajaran yang disusun, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, hingga hasil belajar siswa. Kalau semua bagian ini berjalan baik, maka hasilnya juga positif. Buat siswa, hasilnya berupa peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Buat guru, hasilnya juga berupa tercapainya tujuan pembelajaran dan meningkatnya kualitas pengajar. Boleh lanjut? Di sini saya akan
melanjutkan untuk memaparkan materi berikutnya di dalam komponen-komponen pembelajaran ini. Di sini ada hubungan antara komponen dan pembelajaran. Satu, ada tujuan pembelajaran. Yang dimana tujuan pembelajaran ini itu merupakan arah atau sasaran utama yang ingin dicapai selama proses pendidikan. Tanpa tujuan yang jelas, pemberian akan kehilangan arah dan hasilnya tidak dapat diukur secara tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini berperan sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang kegiatan belajar dan sebagai acuan bagi peserta didik untuk mengetahui kemampuan apa yang diharapkan setelah proses belajar selesai. Tujuan juga menjadi dasar dalam pemilihan materi, strategi, media, serta evaluasi yang sesuai. Jenis tujuan pembelajaran ini tuh satu, ada kognitif, yaitu pengetahuan berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami informasi. Contoh, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem pencernaan manusia. 2, afektif atau sikap dan nilai, di mana mencakup pengembangan sikap, nilai, dan emosi. Contohnya, siswa menunjukkan sikap jujur dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Ada psikomotor atau keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan fisik dan keterampilan motorik. Contohnya, siswa mampu mempraktikkan gerakan senam lantai dengan benar. Contoh dalam aplikasinya, dalam pembelajaran IPA, guru menetapkan tujuan agar siswa dapat 1, menjelaskan fungsi organ tubuh manusia atau ranah kognitif. 2, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap proses tubuhnya sendiri atau ranah afektif. Ketiga, ada menyusun model sederhana organ tubuh dari bahan bekas atau ranah psikomotor. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, kegiatan belajar menjadi lebih terarah, efektif, dan bermakna. 2, ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran atau materi ajar adalah isi atau konten pelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi merupakan inti dari proses belajar karena melalui bahan inilah siswa mendapatkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan baru. Nah, materi pembelajaran ini tuh tidak hanya berupa teks atau teori dalam buku, tetapi bisa juga berupa pengalaman, kegiatan, maupun proyek yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara aktif. Materi yang baik itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran, disusun secara sistematis dari yang mudah ke yang sulit, 3, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dan bersifat kontekstual, artinya terkait dengan kehidupan nyata siswa. Jenis isi materinya itu logika atau pengetahuan ilmiah seperti konsep, teori, terus contohnya itu hukum Newton dalam fisika gitu. Nah, 2, ada etika, nilai dan moral seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. 3, contohnya pentingnya sikap jujur dalam eksperimen sains. 3, estetika atau keindahan dan kreativitas seperti karya seni, musik, atau desain. Contoh, membuat poster pertama lingkungan hidup. Bahan ajar meliputi contoh surat pribadi, struktur penulisan, dan tata bahasa yang benar. Tujuan, agar bisa mampu menulis surat pribadi dengan bahasa yang sopan dan sesuai format. Bahan ajar inilah yang menjadi isi utama kegiatan pembelajaran dan harus mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 3, ada strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran adalah cara atau langkah sistematis yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pada siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Strategi pembelajaran ini tuh rencana umum yang menggambarkan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran ini itu cara khusus yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Kedua hal ini tuh menentukan bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. Contoh metode pembelajaran. 1, ada ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung. 2, diskusi melatih kemampuan berpikir kritis dan berpendapat. 3, ada demonstrasi menampilkan suatu proses atau keterampilan. 4, ada proyek atau project based learning mendorong siswa menghasilkan produk nyata. Kelima, ada problem solving yang dimana ini tuh siswa diajak memecahkan masalah berdasarkan data dan logika. Ada faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi. Sini 1, ada tujuan pembelajaran menentukan pendekatan yang sesuai. 2, ada tingkat kesulitan materi.
Materi di mana abstrak mungkin perlu demonstrasi atau media visual. 3. Ada karakteristik siswa, gaya belajar visual auditori atau kinestetik. 4. Ada sarana belajar, ketersediaan alat dan teknologi. 5. Ada waktu, lain pembelajaran, mempengaruhi pilihan metode, komponen pendidik, kreativitas, dan pengalaman guru berpengaruh besar. Ada contoh aplikasinya. Dalam pelajaran IPS dengan topik kerjasama ekonomi ASEAN, guru menggunakan metode diskusi kelompok agar siswa bisa berbagi pandangan tentang manfaat kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dengan itu, strategi dan metode yang dipilih mampu mengaktifkan siswa dan membuat pembelajaran lebih bermakna. 4. Ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat bantu atau sarana komunikasi yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi dan memperjelas pesan pembelajaran. Media berfungsi untuk menarik perhatian siswa, mempermudah pemahaman konsep, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar. Media tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa teknologi digital seperti aplikasi interaktif atau video edukatif. Jenis media pembelajaran itu ada visual, penglihatan, bisa dengan gambar, diagram, poster, atau slide PowerPoint. 2. Ada audio, pendengaran, seperti rekaman suara, musik, atau podcast. 3. Ada audio visual, video pembelajaran, film dokumen atau animasi. 4. Ada objek nyata dan model, seperti alat peraga, model 3 dimensi atau benda sebenarnya. 5. Ada interaktif atau aplikasi, simulasi, game edukatif, dan platform pembelajaran daring. Contoh aplikasinya itu dalam pembelajaran biologi tentang struktur sel hewan dan tumbuhan. 1. Guru menggunakan video animasi 3D untuk menjelaskan bagian-bagian sel. Siswa juga diajak mengamati model mikroskopik sel melalui aplikasi pembelajaran interaktif. Dengan bantuan media tersebut, siswa dapat lebih mudah memahami konsep abstrak dan merasa lebih tertarik untuk belajar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana menyeluruh yang dirancang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Namun strategi ini tidak bisa ditentukan secara sembarangan karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan karakteristik siswa, materi, dan kondisi pembelajaran. Secara umum dalam faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran ini itu seperti 1, tujuan atau sasaran pembelajarannya. Kan tujuan tadi merupakan arah utama ya dalam proses pembelajaran. Strategi harus disesuaikan dengan jenis tujuan yang ingin dicapai, apakah ingin menumbuhkan pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Jika tujuannya kognitif, itu kan maka strategi seperti ceramah, diskusi, atau tanya jawab itu bisa digunakan. Kedua, ada jika tujuannya afektif, sikap, atau nilai, strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, simulasi, atau role play lebih cocok. Dan jika tujuannya psikomotor atau keterampilan, maka demonstrasi dan praktik langsung lebih efektif. Contohnya, jika guru ingin siswa memahami konsep ekosistem, maka strategi diskusi dan observasi lapangan bisa digunakan gitu. Tapi jika tujuannya melatih cara menanam pohon, maka strategi praktik lapangan lebih sesuai. 2. Ada materi atau bahan pembelajaran dalam faktor yang mempengaruhi strategi ini. Setiap jenis materi memiliki tingkat kesulitan dan sifat yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang berbeda pula. Atau materi yang abstrak atau seperti matematika atau fisika memerlukan penjelasan bertahap dan contohnya konkret gitu atau nyata. 2. Ada materi yang praktis seperti seni, olahraga atau keterampilan lebih cocok gitu dengan strategi demonstrasi dan praktik. 3. Ada materi yang bersifat nilai atau sosial seperti PPKN, cocok menggunakan diskusi, refleksi, dan studi kasus gitu. Contohnya dalam pelajaran seni, strategi praktik langsung membuat karya akan lebih efektif dibandingkan hanya menjelaskan teori. 3. Ada karakteristik siswa.
Setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, motivasi, dan kemampuan awal yang berbeda. Guru perlu menyesuaikan strategi agar sesuai dengan karakteristik siswa. 1. Untuk siswa yang aktif, gunakan diskusi dan proyek kelompok. 2. Ada untuk siswa pemalu, gunakan latihan tertulis atau kerja individu. Ketiga, untuk siswa yang cepat memahami gitu, berikan tugas menantang. 4. Ada untuk siswa yang mungkin lambat gitu, berikan pendampingan tambahan atau latihan berulang. Contohnya dalam satu kelas, guru bisa menggunakan kombinasi strategi seperti ceramah singkat atau pengantar, lalu diskusi kelompok agar semua siswa bisa terlibat sesuai kemampuannya masing-masing. 4. Ada sarana dan sumber belajar. Sarana belajar atau seperti alat peraga, buku, laboratorium, komputer, dan internet juga mempengaruhi strategi. Guru harus menyesuaikan strategi dengan ketersediaan fasilitas. 1. Jika sekolah memiliki fasilitas lengkap, strategi seperti eksperimen, simulasi, atau pembelajaran berbasis teknologi bisa digunakan. 2. Jika sarana terbatas, guru bisa memilih strategi yang lebih sederhana, seperti demonstrasi manual atau diskusi tanpa alat. Contohnya, jika tidak ada LCD proyektor, guru bisa menggunakan poster, gambar, atau papan tulis sebagai media pendukung strategi ceramah. 5. Ada waktu. Durasi waktu belajar juga mempengaruhi strategi pembelajaran. Strategi harus disesuaikan dengan lama waktu yang tersedia agar materi bisa tersampaikan secara efektif. Pertama, jika waktu singkat, gunakan strategi ceramah, tanya jawab, atau latihan cepat. 2. Ada jika waktu panjang, strategi proyek, eksperimen, atau diskusi mendalam bisa diterapkan. Contohnya, jika guru hanya memiliki 30 menit, maka strategi penjelasan singkat dan latihan soal lebih efisien daripada membuat proyek kelompok. 6. Ada kompetensi dan kreativitas pendidik. Guru adalah kunci dalam keberhasilan strategi pembelajaran. Guru yang kompeten dan kreatif akan mampu memilih dan menyesuaikan strategi dengan situasi yang dihadapi. 1. Guru yang kreatif dapat menggabungkan berbagai metode, menciptakan media sederhana, dan memotivasi siswa. 2. Ada guru yang pasif, cenderung hanya menggunakan metode ceramah tanpa variasi sehingga siswa itu mudah bosan gitu. Contohnya guru IPS misalkan. Yang kreatif dapat mengubah pembelajaran sejarah menjadi drama peran sejarah agar lebih menarik para siswa gitu dan bermakna juga bagi siswa. Selanjutnya, terakhir keenam itu ada penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi itu merupakan tahapan akhir dalam proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana sih gitu tujuan telah tercapai. Nah, dalam penjelasannya itu, penilaian asesmen itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada siswa. 2. Ada evaluasi atau evaluation. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil belajar secara menyeluruh. Keduanya itu saling melengkapi dan menjadi alat ukur keberhasilan seluruh komponen pembelajaran. Ada fungsi penilaian dan evaluasi. Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. 2. Memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. 3. Ada meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 4. Ada menjadi dasar pengambilan keputusan akademik. Ada juga bentuk penilaiannya. 1. Penilaian formatif, yang dimana dilakukan selama proses belajar, contohnya kuis, observasi, atau aktivitas siswa lainnya. 2. Ada penilaian sumatif, yang dimana dilakukan di akhir pembelajaran, contohnya itu seperti ujian akhir, proyek akhir. Dan contoh dalam aplikasinya itu, misalkan dalam pembelajaran matematika, 1. Guru memberikan kuis singkat setiap akhir pertemuan untuk mengevaluasi pemahaman konsepnya seperti apa. 2. Ada di akhir semester dilakukan ujian tertulis dan proyek pembuatan grafik data. Selain memberikan nilai, guru juga memberikan apresiasi terhadap usaha siswa agar mereka itu semakin termotivasi untuk belajar. Lanjut, di sini ada kesimpulannya. Dalam materi yang berjudul komponen-komponen pembelajaran ini, setiap komponen itu pelajaran saling berhubungan dan berperan penting dalam proses belajar. Komponen seperti tujuan, materi, metode, media, dan penilaian harus disusun dengan baik agar pembelajaran efektif dan menarik. Guru berperan dalam mengatur semua komponen tersebut supaya tujuan itu pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.
Cukup sekian presentasi yang sudah kami paparkan. Mohon maaf ketika penjelasan dari materi kami itu cukup kurang untuk dipahami, tetapi semoga penjelasan kami itu tersampaikan dengan baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.